أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Ilmu Al-Mustafad, dan pembahasan kita sudah sampai kepada adabul majlis, ya. Sudah sampai kepada pembahasan adabul majlis. Qala al-mu'allifu hafidhu ta'ala adabul majlis. Ma adabul majlis, apakah gerangan adab majlis? Awalan, yang pertama, adab majlis itu adalah yakni adab idza dakhaltu aqulu assalamualaikum, yaitu apabila aku masuk, niscaya aku akan mengucapkan assalamualaikum. Apabila aku masuk, aku mengucapkan assalamualaikum. Kemudian li jami'i man bil majlis umuman, bagi setiap orang yang ada di majlis secara umum. Artinya bahwa di antara adab majlis adalah yaitu apabila masuk ke suatu majelis, maka akan mengucapkan assalamualaikum, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, ajlisu hina yantahil majlis, aku akan duduk ketika sudah sampai majlis. Begitu sampai ke majelis, maka aku akan
duduk. Kalau belum sampai majelis, maka aku tidak akan duduk. Begitu. Kalau aku sudah sampai majelis, maka barulah aku duduk. Tapi kalau aku belum sampai majelis, maka aku tidak akan duduk. Selanjutnya, yang ketiga, la uqimu ahadan min makani. Aku tidak menyuruh berdiri siapapun dari tempatnya. La uqimu ahadan min makanihi. Aku tidak akan menyuruh duduk siapapun dari tempatnya. Yang keempat, la afsahu al-majlisa liyajlisa li ghairi. Aku tidak akan menyuruh untuk meluaskan suatu majelis dalam rangka liyujlasa li ghairi, dalam rangka untuk ditempati oleh orang lain. Ditempatinya majelis tersebut li ghairi, untuk selain aku. Kemudian yang kelima, la aqta'ul haditha. La aqta'ul haditha bainal mutakallimin. Aku tidak akan memutuskan pembicaraan di antara orang yang berbicara. Kemudian yang keenam, idza aradtu ad-dhihaba ista'dantu wa kharajtu. Apabila aku hendak pergi, aku minta izin, baru kemudian aku keluar. Yang ketujuh, idza kunna salasatan. Apabila kami bertiga saja, idza kunna salasatan faqat, fala ukallimu tsani. Maka aku tidak akan berbicara dengan orang yang kedua, duna sama itsalis, dengan tanpa mendengarnya teman yang ketiga atau orang yang ketiga. Falaqad nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kepada kami tentang hal itu. Yang kedelapan, aqulu du'a kafaratil majlis. Aku mengucapkan doa kifarat majlis fi nihayatil majlis, yaitu di akhir majlis. Wa huwa, yaitu subhanaka, subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah yakni beberapa ini adalah beberapa adab di dalam majelis. Kita bahas satu demi satu. Yang pertama, yaitu pertama, idza dakhaltu aqulu assalamualaikum. Apabila aku masuk, maka aku mengucapkan
Assalamualaikum. Maka kata-kata Assalamualaikum itu dalil kepada kita bahwa siapapun yang masuk ke rumah seseorang ataupun masuk ke suatu majelis, maka hendaklah dia mengucapkan Assalamualaikum. Dan itu adalah ucapan salam. Kemudian setelah itu dia minta izin kalau ke rumah. Dan kalau ke majelis, dia mengucapkan Assalamualaikum kepada orang yang berada di majelis tersebut. Kenapa? Karena dia mendatangi ya majelis, mendatangi kumpulan orang-orang di situ, sehingga dia mengucapkan salam seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Itu menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mendatangi mengucapkan salam kepada orang yang didatangi, seperti orang yang akan bertamu juga mengucapkan salam kepada tuan rumah. Begitu pula ketika kita yakni mendatangi ya saudara kita atau sekumpulan dari saudara kita yang berada di majlis, maka juga disyariatkan untuk mengucapkan ya, Assalamualaikum ya, atau yang semisalnya. Ini poin yang pertama. Itu menunjukkan kepada kita bahwa itulah pentingnya adab, itulah pentingnya tata krama dan etika, sehingga kita tidak boleh melupakan tentang masalah ini. Ketika datang ke majelis ya, umpamanya tanpa mengucapkan salam, ya paling tidak hendaklah kita mengucapkan salam kepada orang yang kita datangi, lantaran di riwayat yang lain ada sabda Nabi yang mulia, as-salam qabla al-kalam, yaitu mengucapkan salam sebelum berbicara. Dan biasanya ketika mengucapkan salam mendatangi majelis, maka kalaupun tidak terdengar oleh semua orang, cukup kepada orang yang terdekat ya ketika dia akan duduk di majelis tersebut. Ini adab yang pertama, dan ini adab tidak dimiliki oleh kita ya ketika kita mendatangi suatu majelis. Berikutnya jemaah sekalian, hal ini karena memang secara umum Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 86, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza hidum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan sesuatu yang lebih baik, atau balaslah dengan yang semisal. Al-ayat. Maka firman Allah yang mulia ini
menjelaskan mengenai pentingnya menjawab penghormatan orang. Adapun kita menghormati orang lain itu lantaran Nabi kita yang mulia bersabda dalam hadits Muslim, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak muslim dengan muslim yang lain ada 6. Di antaranya idza laqitahu fasalim alaihi. Apabila kamu berjumpa dengannya maka ucapkan salam. Idza laqitahu fasalim alaihi. Kalau kamu berjumpa dengan dia maka ucapkan salam. Dan ucapan salam kepada sesama muslim itu hukumnya sunnah. Adapun menjawab salam hukumnya wajib. Maka mengucapkan salam itu merupakan akhlak yang mulia, adab yang mulia, bahkan termasuk menjalankan sabda Nabi yang mulia dari kaum muslim, hakul muslim al muslim sittun. Idza laqitahu fasalim alaihi. Kalimat fasalim alaihi maka itu hukumnya sunnah. Hak muslim atas yang lain adalah ada 6, di antaranya idza laqitahu, apabila kamu berjumpa dengan dia, itu namanya salamul liqa. Fasalim alaihi, maka ucapkan salam kepada dia. Salamnya adalah salam liqa. Salam liqa itu yakni salam karena bertemu, di antaranya bertemu di majelis. Misalkan itu namanya salam liqa. Salam karena bertemu, di antaranya bertemu di majelis. Kemudian yang kedua, kita duduk itu ketika sudah sampai di majelis, yakni maksudnya kita tidak boleh cepat-cepat duduk ya di tengah-tengah majelis, tetapi hendaklah perhatikan keadaan majelis. Apakah padanya ada orang yang sedang berbicara atau tidak? Apakah yakni minta izin di sana sesuatu yang ya sesuai atau tidak? Maka kalimat ajlisu hina yantahil majlis maksudnya saya akan duduk di tempat yang memang tepat bagi saya untuk duduk. Begitu. Maka saya pun akan melakukannya. Selanjutnya, kemudian yang ketiga, begitu pula aku tidak akan menyuruh seseorang untuk duduk dari tempatnya.
Kenapa? Karena menyuruh orang duduk dari tempatnya adalah merupakan sesuatu yang terlarang. Nabi kita yang mulia bersabda dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, la yuqimanna ahadun akhahu yaumal jum'ah summa yakhluqu maq'adahu. Tidak boleh salah seorang antara kamu yaitu menyuruh duduk kepada saudaranya pada hari Jumat, kemudian dia menggantikan tempat duduknya. Atau dalam riwayat yang lain ya, dengan kalimat la yuqimur rajulu rajula, seseorang tidak boleh menyuruh ya, yakni orang lain yang sedang duduk agar berdiri, itu tidak boleh. Dan ini merupakan perkara yang terlarang. Misalnya dalam riwayat Imam Bukhari juga, la yuqimu rajulu rajula min majlisi summa yajlisu fihi. Tidak boleh seseorang menyuruh orang lain agar berdiri dari tempat duduknya, kemudian tempat duduknya yang sudah kosong itu dia duduki, itu nggak boleh. Itu merupakan perbuatan yang tercela. Bagaimana caranya agar kita bisa menempati tempat tadi? Di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Bukhari yang lain maksudnya, disebutkan la yuqimur rajulu rajulan min maq'adihi yaqudu fihi walakin tafassahu wa tawassahu. Akan tetapi minta supaya dilonggarkan dan diluaskan. Itu yang harusnya dilakukan. Bukan malah dia suruh temannya pindah, lalu bekas duduknya dipakai oleh kita. Itu tidak boleh. Ini merupakan perkara yang terlarang. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan seorang muslim dan juga tidak mengganggu dan menyakiti orang lain. Begitu pula seperti halnya pada adab yang tadi, saya duduk ketika sudah sampai di majelis. Yakni duduk itu ketika memang sudah sampai ke tempat yang kita tuju. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dikatakan khairul majalis awsa'uha. Sebaik-baiknya majelis adalah ya, yang paling luas, yakni maksudnya orang-orang berluas-luas, memberikan kesempatan bagi orang lain, tidak saling berdesak-desakan yang akan mengganggu ya jalannya majelis. Seperti itu. Kemudian yang keempat, absau al-majlis ya liyajlisa li ghairi. Aku meluaskan majelis dengan tujuan yakni upasihul majlisa liyajlisa li ghairi, supaya orang lain ya bisa duduk ya untuk selain aku. Orang lain atau seseorang bisa duduk ya untuk selain aku. Artinya inilah yang dikatakan bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang meluaskan ya tempat duduknya untuk siapa? Untuk saudaranya. Yang tadi dalam riwayat Abu Daud, khairul majalis awsa'uha. Sebaik-baiknya majelis adalah yang paling luas, maksudnya kita duduk dan kita memberikan keluasan bagi orang lain. Itu majelis yang paling bagus. Kemudian
Allah tabaraka wa taala juga berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, berluas-luaslah, fil majalis, pada majelis, fafsahu, maka luaskanlah, yafsahillahu lakum, maka niscaya Allah akan meluaskan untuk kalian. Artinya meluaskan ya tempat duduk untuk orang lain itu merupakan keberkahan, dan Allah tabaraka wa taala akan membalas orang yang meluaskan majelisnya agar orang lain bisa masuk. Ini poin yang keempat ya. Kemudian yang kelima, aku tidak akan memotong pembicaraan ya orang yang sedang berbicara, karena memang Nabi kita yang mulia memiliki akhlak sebagaimana diterangkan dalam Musnad Abu Daud, kan Nabi SAW la yaqta'ul haditsa hina ya hatta yafrugha sahibu. Nabi SAW tidak memotong pembicaraan hatta yafrugha sahibu, sampai orang yang sedang berbicara itu selesai bicara. Jadi di antara akhlak mulia Nabi SAW ketika di majelis, beliau tidak suka memotong pembicaraan sampai betul-betul orang yang berbicara itu selesai. Lalu kalau sudah selesai, maka Rasul berbicara. Ini adalah penghormatan kepada orang yang sedang berbicara dan menjaga aturan bicara, adab bicara. Yang keenam, apabila ingin pergi ya keluar, tidaklah minta izin. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dikatakan, idza ta'atukum ilal majlis falyusallim. Apabila salah seorang di antara kamu sampai ke majelis, yakni maksudnya mendatangi majelis, falyusallim, hendaklah dia mengucapkan salam. Jadi datang ke majelis mengucapkan salam. Fa idza arada an yaquma, apabila ingin keluar dari majelis, falyusallim, maka hendaklah mengucapkan salam. Falaysatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Yang pertama tidak lebih berhak daripada yang terakhir. Karena memang mengucapkan salam merupakan penutup yang baik, menghilangkan segala perkara yang buruk yang ada di majelis. Itu mengucapkan salam. Yang ketujuh, apabila kita di majelis, kita bertiga, maka tidak boleh ngobrol dengan yang dua, yang lainnya nggak diajak. Karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul bersabda, idza kanu salasatan, apabila mereka 3 orang, fala yatanajasnani dunal akhir, jangan sampai 2 orang berbisik-bisik, yang ketiganya tidak diajak bicara. Fa inna dzalika yuhzinu, yang demikian itu dapat menimbulkan kesedihan. Itu orang yang ketiga yang tidak diajak bicara. Dia sedih, dia tersinggung.
Yang kedelapan, bahwa di majelis, bahkan hendaklah ketika mengakhiri majelis kita membaca kifarat majelis. Sebagaimana dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi kita yang mulia bersabda, "Man jalasa fi majlisin," barang siapa yang duduk di suatu majelis, fa aksara fihi lagatahu, lalu banyak perkataan yang sia-sia, faqala qabla an yakum, maka hendaklah berdoa sebelum dia keluar, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila kecuali gufir lahu maka fi majlisi dzalika, diampuni bagi dia apa yang ada pada majlis tersebut. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Tujuannya adalah agar majlis tersebut bersih dari perkataan yang sia-sia dan sesuatu yang keliru. Demikian penjelasan yang diterangkan di dalam kitab ini, dan insya Allah nanti kita akan bahas tentang adabun naum, adab tidur, insya Allah di waktu yang akan datang. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majelis. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustaz Tonari Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah selalu merahmati beliau. Kaitan pertanyaan masih tentang menuntut ilmu. Puncak menuntut ilmu adalah menimbulkan rasa takut kepada Allah. Untuk itu, anak mulai dari analogi sebagai berikut. Ketika seseorang mengucapkan akad nikah yang disaksikan dua saksi nikah, tidak jarang mereka salah ucap dan perlu diulang-ulang karena ada rasa takut dan gugup, padahal hanya menghadapi dua saksi manusia. Sedangkan yang anak angkat dalam pertanyaan tentang 7 saksi utama saat amal perbuatan manusia dihisab. Saksi utama yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksi kedua malaikat Allah. Saksi ketiga Rasulullah SAW. Saksi yang keempat umat Rasulullah SAW. Dan saksi kelima bumi tempat kita tinggal. Dan saksi keenam seluruh anggota tubuh. Dan saksi yang ketujuh diri kita sendiri. Pertanyaannya, masih adakah saksi selain 7 saksi utama tersebut? Dan pertanyaan kedua, jika seseorang bersama temannya melakukan perbuatan kejahatan dan atau kerusakan dan atau semisalnya seperti korupsi, apakah temannya tersebut kelak akan menjadi saksi yang meringankan atau justru menjadi saksi yang memberatkan? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum jemaah sekalian. Tentang perbuatan kita kemudian disaksikan oleh temannya, apakah di akhirat nanti juga akan ada kesaksian? Itu jawabnya, kesaksian dengan anggota tubuh sudah mencukupi, dan apa yang tadi disebutkan sudah terpenuhi semuanya. Maka apakah temannya menjadi saksi?
Barakallahu di dalam hadis-hadis yang sahih yang barusan disebutkan, umat Nabi Muhammad adalah saksi bagi umatnya. Umat Nabi Muhammad adalah saksi bagi umat-umat yang sebelumnya. Seperti itu. Setiap orang disaksikan perbuatannya dengan atau oleh anggota tubuhnya. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa tersembunyi dengan saksi-saksi tadi. Umat terdahulu tidak bisa bersembunyi karena umat Nabi Muhammad sebagai saksinya. Itu pula Nabi dan Rasul yang sebelumnya juga yakni disaksikan oleh Rasulullah SAW. Ketika ditanya, ya Nuh, ya, nanti di akhirat apakah yang menjadi saksi bahwa kamu telah menyampaikan risalah? Kata Nuh, Nabi akhir zaman Muhammad, dia akan menjadi saksi bahwa aku telah menyampaikannya. Jadi ala kulli hal saksinya sudah lengkap sesuai dengan apa yang ada di beberapa riwayat atau di banyak riwayat. Maka tentu saja berkenaan dengan apakah temannya akan menjadi saksi di akhirat nanti seperti saksi dalam persidangan. Jawabnya teman-temannya itu ya, yakni tidak ada, atau yang saya tahu tidak ada keterangan khusus bahwa seorang teman bisa menjadi saksi yang meringankan atau memberatkan di akhirat nanti. Ya, tidak seperti dalam persidangan manusia. Karena di akhirat nanti yang akan menjadi saksi ya bagi kita yaitu apa yang ada pada tubuh kita sendiri. Demikian barangkali. Wallahu a'lam. Ya. Sekarang itu ada fenomena yang dulu masih dilaksanakan, yaitu majelis mengunjung di kuburan dengan membawa beberapa tumpeng yang disponsori oleh pemerintah desa serta perangkat umum. Itu apakah itu termasuk perbuatan yang menyimpang? Dan di sana itu etikanya makan bersama, dan bagaimana asal usulnya? Terus solusinya untuk menghentikan hal itu masyarakat gimana? Iya. Assalamualaikum. Munjung buyut ya. Kita semua sudah tahu bahwa itu adalah merupakan tradisi membuat makanan, sesaji atau ritual lainnya. Biasanya pakai tumpeng biasanya. Biasanya pakai tumpeng. Kemudian setelah dengan berbagai macam model upacara, lalu diakhiri dengan bagi-bagi makanan. Atau mungkin sebagian perangkat desanya mungkin mendapatkan sesuatu dalam tanda petik ya, tidak tahu apa sesuatu yang diperoleh. Namun yang pertama, Allah berfirman, wa anal masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada siapapun bersama dengan Allah. Maka di antara dalil dari ya larangan beribadah kepada selain Allah Tabaraka Ta'ala, maka di antaranya adalah ini: siapa yang beribadah kepada selain Allah, misalkan menjadikan kuburan sebagai tempat dia beribadah, atau menjadikan tempat-tempat tertentu dari tempat yang dikeramatkan menjadi tempat ibadah, maka itu merupakan sesuatu yang terlarang. Kalimat wa anal masajidillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah,
Ini menunjukkan bahwa masjid itu milik Allah dan masjid itu hukum asal dihukumi wakaf, maka tidak boleh berdoa kepada siapapun bersama dengan Allah Taala. Yakni banyak orang yang berdoa atau yang semisalnya yang ditujukan bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat fala tad'u ma'allahi ahadan, jangan berdoa kepada yang lain bersama dengan Allah. Artinya ya dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada yang lain. Seperti itu. Jadi ini merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah. Dan orang-orang zaman dahulu seperti Yahudi Nasrani, ya sebagaimana dalam kitab Bukhari Muslim, ya la'anallahu al-yahuda wa nasara, ya semoga Allah melaknat Yahudi Nasrani, ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka telah menjadikan kubur nabi mereka menjadi masjid. Mereka telah menjadikan kuburan nabi mereka menjadi masjid. Bahkan Nabi kita yang mulia melarang orang melakukan perayaan di tempat kuburannya. Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan la taj'alu buyutakum kubura. Kamu jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Apa itu? Kuburan. Ya, orang tidak boleh sholat di situ yang ada ruku dan sujudnya. Maka jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, yaitu rumah yang sama sekali tidak pernah digunakan untuk sholat. Begitu. Yang keduanya, yang namanya rumah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar dijadikan sebagai tempat untuk didirikannya sholat sunnah dan juga dibacakannya Al-Quran. Kata Rasul, wala taj'alu qabri ida. Kamu jangan jadikan kuburanku tempat merayakan hari raya. Wa sallu alaihi bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni ya haitsu kuntum. Sesungguhnya salat kamu itu akan salawat kamu itu akan sampai kepadaku. Ya dimanapun kalian berada. Nah, maka karena munjung buyut itu di dalamnya ada persembahan kepada arwah, karena munjung buyut itu yakni punya anggapan dapat memberikan keberkahan, keselamatan dan juga menolak bala, atau bahkan munjung buyut punya ritual khusus yang tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya, maka perbuatan ini ya adalah perbuatan yang bid'ah, perkara baru dalam agama, bahkan bisa masuk ke dalam kategori kesyirikan. Seperti itu. Ala kulli hal, maka kita tidak boleh melaksanakan ibadah berupa munjung buyut, karena munjung buyut di dalamnya ada sikap melampaui batas kepada orang yang sudah mati yang mereka puja-puja. Kadang-kadang munjung buyut kita nama buyut itu juga nggak tahu. Kira-kira buyut siapa yang kita munjungi? Begitu. Demikian barangkali. Wallahu a'lam. Kedua ini apa? Iya. Ada tanah wakaf untuk pekuburan, tapi kuburan itu setelah lama ini dibangun. Bolehkah itu membangun kuburan tanah wakaf, dan apa pengaruhnya terhadap si mayit itu? Iya, tanah wakaf
untuk kuburan barangkali, Iya. dan memang niatnya untuk dibikin kuburan, Iya. nggak ada masalah tentang tanah wakaf digunakan untuk kuburan. Adapun yang menjadi masalah adalah ketika tanah wakaf itu digunakan untuk kuburan, kemudian kita bangun masjid di situ, itu nggak boleh. Karena peruntukannya juga untuk tanah wakaf, keduanya apalagi membangun masjid di atas kuburan, maka ini merupakan perkara yang akan menjadi wasilah timbulnya kesyirikan, dan itu terlarang. Begitu barangkali. Wallahu a'lam. Kalau ini dalam majlis selesai kita membacakan kitabul majlis, pertemuan pertama itu kita mengucapkan salam dan menanyakan nama, saling mengenalkan, itu disunahkan guys. Terus selesainya itu kita mengucapkan salam juga. Maksudnya dalam perkenalan gitu, Iya, tidak ada masalah. dan salam. Iya. Bulannya kita mengucapkan salam juga, kan kalau masuk kita mengucapkan salam, bulannya salam juga disunahkan. Ya, jadi ada riwayat yang lain, assalam qoblal kalam, itu mengucapkan salam sebelum berbicara. Ada lagi salam, yaitu salam liqa namanya, salam pertemuan. Maka ada salam dengan sebab memang dia akan mengucapkan, akan berkata-kata, akan berbicara. Ada juga salam karena salam liqa, karena salam pertemuan, begitu. Demikian, wallahu a'lam. Kalau salam ini setelah sholat, zikir sholat boleh. Kalau salam setelah dikir sholat maksudnya gimana? Enggak, salaman. Oh, salaman. Iya. Kalau al-musafaha, yaitu bersalaman, berjabat tangan Berjabat tangan. di adbari shalawatil maktubah, di belakang sholat fardu, berdasarkan penjelasan dari Syekh Abdul Salam bin Khidir As-Suqairi dalam kitab beliau, yaitu As-Sunan wal Mubtada'at, dikatakan itu termasuk perkara yang baru dalam agama. Itu menurut Syekh Abdul Salam bin Khidir As-Suqairi dalam kitab beliau As-Sunan wal Mubtada'at. Demikian barangkali. Wallahu a'lam. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, saya kira cukup, insya Allah. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.